Hey guys, welcome back again di Altcoins Update, and today's video update kita mau review Sui Token. Ini request dari viewers kita, katanya kesangkut ya. Jadi kita ngelihat Sui Token tuh mengalami koreksi. Sebenarnya saya nggak tahu sih, kesangkutnya berarti memang belinya di pucuk ya. Kalau belinya di bawah harusnya nggak kesangkut ya. Nah, kita mau coba bahas ya, kira-kira Sui Token ini proyeksinya gimana, retracementnya kayak gimana, kemudian apakah dia masih ada peluang untuk nanjak lagi. Nanti kita coba discuss secara lengkap teman-teman. But before kita start, saya mau say congratulations for Bitcoin sudah mencapai $1 miliar. Jadi bener banget teman-teman. Per open New York Stock Exchange itu money flow langsung merembes masuk ya. Kita ngelihat Bitcoin reacting so well begitu New York Stock Exchange open. Itu kalian lihat. Ini kalian lihat dalam let's say ya. Nih teman-teman ya, 1 jam terakhir, jam 9 ya, kita ngelihat langsung naik sangat agresif. Sebenarnya per market open pun udah ada manipulasi yang saya bilang sama teman-teman. Makanya harus hati-hati kalau Senin pagi. Kadang kalau kalian entry terlalu banyak, rawan banget nih yang kayak gini, disenggol-senggol dikit tapi habis itu dia baru naik. Kan sakit hati juga ya teman-teman sekalian. So anyway, congratulations ya buat Bitcoin yang udah mencapai $66.400 ya. This is almost reaching the all-time high di $69.000, cuman sekitar 2.500 away dari all-time high. So I think super cycle is real ya. Mungkin next ya di live streaming antara Rabu atau Kamis atau mungkin Jumat ya. Nanti saya pasti akan update ke teman-teman ya. Sesuai janji saya, kita udah mau bahas soal live streaming karena terakhir videonya tercapai ya. Likes buttonnya 750, bahkan di previous video itu di live ya teman-teman. Kayak 1000 likes deh. Oh hampir ya, 986. Tanggung bener ya, bantuin lah teman-teman 1000 likes ya. Ya, so kita di sini mau discuss soal Sui Token. So personally, I don't know guys, kalau misalnya kalian bilang nyangkut, sejujurnya hati saya lumayan sakit ya kalau dengar kalian nyangkut. Kenapa bisa nyangkut ya? Apakah karena kalian beli di sini? Which is ini dekat all time high ya. What's the reason? Kenapa kalian beli di situ ya kan? I mean, Sui Token ini kalau kita ngelihat gambaran besarnya dulu ya. Ini bukan berarti FOMO, bukan berarti buat nakut-nakutin kalian ya. Intinya saya pengen coba untuk jelaskan sebisa saya ya, supaya teman-teman tidak FOMO tapi juga tidak terlalu overconfident di saat yang bersamaan. Which is ini susah banget ya. Saya bilang dulu teman-teman dari sini. So kalau kalian lihat ya, ini based on structure sederhana. Sui Token itu sudah berhasil mengalami reversal per trendline ini di breakout. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah high point terakhir dengan low point terakhir ada di sini. Nah, per kondisi Sui Token itu successfully take out high point itu. Saya katakan ini dengan istilah market structure shift ya, seperti struktur market yang sudah berubah atau reversal. Taunya dari mana, Vin? Ini kalau saya panjangin ya ke teman-teman biar kalian lebih mudah pahamnya. Kita pakai line chart. Kalian lihat. Ya, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lalu dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat saat ini, apakah ini posisinya bearish atau posisinya bullish? Ya kalau kita ngelihat sekilas, based on the market structure itself yang menunjukkan posisi Sui saat ini, buat saya ini tuh sebenarnya masih one run guys, masih satu push ya. Dia create higher high, we have a little bit retracement, create higher high lagi, another retracement ya, create higher high lagi, right, and then retracement, and then higher high lagi ya, and then retracement, higher high lagi di sini ya. Lalu dia create higher high, baru kita anggap ini retracement. Nah, ini low point terakhir loh. Ya, ini low point terakhir di kisaran $139.57 atau $1,4. Dan kalau saya hilangin dot ini semua ya, karena ini pusing ya, terlalu banyak kan gambarnya. Yang penting teman-teman tahu dulu titik reversal awalnya di mana, di sini. Ya, ini the moment dia reversal. Kalau kalian beli banyak di sini, atau kalian beli deh, let's say setelah ada konfirmasi deh, wah ini bagus nih, ternyata dia break nih, dia create higher high, konsolidasi, terus kalian beli di sini. Ini nggak ada kata nyangkut sih kalau menurut saya. Nah, kenapa kalian bisa kesangkut? Probably kalian beli banyak di atas, bukan di bawah.
ya. Makanya mungkin di sini teman-teman harus pahami juga ya, kapan sih kalau kita bilang kayak timing terbaik untuk beli ya, kapan sih kiranya kita jangan terlalu banyak membeli, jangan terlalu agresif gitu. Teman-teman, kita harus pahami area akumulasi, area distribusi, kapan market sedang dipumping dengan signifikan. Kayak contoh nih Shiba Inu, ya PP. Let's say ya oke lah kalian beli somewhere in the middle atau di atas gitu. Mungkin kalian masih bisa dapat kebagian untung. Tapi masalahnya nggak semua case itu sama ya dengan koin-koin meme. Ada momen-momen tertentu, koin-koin dengan sektor tertentu itu bakal kebagian outflow money. Jadi dikeluarin dulu duitnya untuk apa? Untuk pump sektor lain. Begitu sektor lain di pump, kalian akan merasa kecewa dengan koin yang kalian beli karena dia nggak perform. Begitu satu titik nanti kalian lepas, koin itu perform. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Dibeli dia turun, dijual dia malah naik. Nah, itu cuman masalah sabar aja. Dan sebetulnya sih saya bisa bilang, ya mungkin ada kesalahan juga dari timing entry-nya. Ya momen harga sudah bener-bener overbought. Ya kalau kalian lihat nih, seandainya kita coba gabungkan dengan ya indikator, ya paling gampang semua orang pasti ngerti indikator lah ya. Kalian lihat posisi sudah overbought, ya sudah tinggi banget. Ini secara indeks ya, MACD ini all time high loh, indeksnya belum ada posisi kembali ke netral. Nah kabar baiknya nih buat teman-teman, kalau kalian merasa kesangkut ya, kalian lihat ini retracement dikit ya. Terakhir kali SUI berada di indeks area ini dengan posisi diagramnya seperti ini. Itu berada pada kisaran range tanggal 17 Desember atau ya sekitaran November lah 2023. Kalian lihat di mana kita pada saat itu? Here. This time kita udah netral di sini. Jadi kalian beruntung. Mungkin ya kalau saya bilang ya, ini bukan berarti saya cenayang bisa memprediksi masa depan, tapi kalian lihat dari sini, datanya aja deh ya. Indeks di sini terakhir kali kita di sini ya di level yang sama lebih kurangnya itu harga berada di 0,6 dolar. Saat ini kita udah balik ke netral. Ya maybe soon or later kita bisa lihat market kembali rebound. Harapannya seperti itu. Tapi faktanya seperti apa? Kita coba lihat dari price action dan juga beberapa indikator itu. Nah, satu yang perlu saya highlight adalah ini di posisi overbought. Di sini juga sama di posisi overbought. Kenapa kalian bisa beli di ujung? Ya, ini sebenarnya sangat disayangkan. Mungkin kalian next time harus coba pelajari lagi dari perspektif technical analysis. Mana yang timing yang terbaik gitu ya, kalau kalian mau melakukan akumulasi. And for me personally, ngelihat SUI saat ini secara indeks stochastic RSI berada pada area oversold, ini merupakan kabar yang bisa dibilang cukup melegakan. Kenapa? Karena bayangin teman-teman, dia turun baru sedikit seperti ini, itu udah masuk area oversold. Nah, kita coba untuk antisipasi. Kira-kira di mana dia berpotensi bertahan? Satu yang saya notice ini adalah SNR major. Ya, kalau kalian lihat pada perspektif time frame weekly, kalian bisa sadari bahwa itu adalah area resistance yang sangat major. Ya, mungkin kita perlu adjust dikit di kisaran range area ini. Ya, saya bulatkan sekitar 135 ya sebagai area resistance support kamu. Kalau kita bawa ke daily, ya lebih kurang di area tersebut. Ya, ini adalah resistance become support. Kita sudah turun terakhir waktu sweep pada tanggal 28 Februari. Ya, kita sampai benar-benar di level itu, habis itu kita dapat reaction. Harganya sekarang masih turun. Ya, tapi yang kita perlu ketahui, apakah ini sudah merupakan reversalnya? Oke, starting dari sini. Dia create higher high, di sini dia create higher high, di sini dia create higher high. Ya, where was the last point? Ya, posisi SUI mengalami pullback atau retracement. Mungkin saya bisa anggap ini ya, momen dia create low level before another push create higher high. Maka teman-teman sekalian, saat ini menurut saya SUI itu berada pada level krusialnya dia. Ya, ini adalah area low level krusial dan mungkin saya akan ambil area ini sebagai demand krusial kita. Nah, SUI kalau kita ngelihat secara price action, apa saja yang mungkin perlu dikhawatirkan? Kalian bisa lihat, oke, di sini sebenarnya terdapat trendline. Kalau kalian buy, semestinya breakdown di sini kalian udah boleh close dulu posisinya atau clear dulu posisinya. Atau seandainya kalian masih kurang yakin, ini kayaknya masih bisa naik. Oke, kita ngelihat di sini dia konsolidasi. Dia breakdown dari konsolidasi. It means ini waktunya untuk kalian close dulu posisinya. Ya, minimize resikonya. Habis itu dapat area ideal, kalian baru belanja. Ya, mengetahui bahwa ternyata kita beli ketinggian. Mungkin boleh tunggu saat dia mengalami retracement. Mungkin boleh menunggu saat dia testing ke area support resistance-nya.
Atau kalau teman-teman yang punya experience di technical analysis lebih advance, ya alangkah lebih baiknya kalian menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengukur di manakah Sui mengalami reversal. Ya, kita ngelihat pada perspektif time frame daily. Tadi kita ngelihat strukturnya seperti apa. Kita lihat secara time frame 4 jam saat ini. Mungkin di sini akan terkesan kayak FUD atau gimana, tapi saya harus ngomong apa adanya. Kalau memang harus dikasih koreksi dulu, nggak apa-apa. Teman-teman ikutin, yang penting average berikutnya jangan terlalu tinggi. Kalau bisa kalian cari area lebih rendah untuk kalian belanja. Jadi apa? Turun dikit kalian nggak buru-buru beli. Waduh, nih kayaknya di sini udah mentok nih, beli lah sekarang gitu. Jangan buru-buru. Tunggu sampai ada indikasinya. Indikasinya apa, Vin? Contoh. Where's your recent low point sebelum dia create higher high? Di sini. Ya, kita ngelihat ini proses dia mengalami pullback karena dia berhasil break low. Set. Seperti ini. Sejak itu, teman-teman lihat, perhatikan baik-baik. Sui membentuk struktur bearish. Ya, di sini konsolidasi, lalu dia create lower low lagi. Ini kan struktur bearish, guys. High, low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, equal high, and then lower low. Ya, secara body candle. Kalau nggak percaya, lihat dari sini. Tuh. Ya, secara body candle. Jadi kita ngelihat, oke, Sui intinya kalau menurut Kevin atau menurut price action ya, bukan menurut Kevin ya, tapi menurut price action time frame 4 jam yang ditunjukkan kepada kita, ini secara struktur masih didominasi oleh sellers, ya. Kita ngelihat dia terus create lower low, dia create lower low, dia create lower low, ya kan? Sampai di mana? Kalau kita lihat daily tadi, target SNR kita adalah 135. Ya, 135 itu kebetulan di range area ini, teman-teman. Ya, kita bakal marking area tersebut. Time frame 4 jam here. Ya, saya tambahin di 1325 ya ini karena kita ngelihat di situ ada tambahan detail ya pada time frame perspektif 4 jamnya. Lalu teman-teman sekalian, ini adalah area demand ya, yang bisa dibilang cukup fresh. Kenapa? Karena sebelumnya ini proses liquidity sweep, flush out yang terjadi pada tanggal 28 Februari. Low level ini diambil. Low level ini juga diambil. Low level ini juga diambil. Hanya ada satu low level yang survive dan dia belum memberikan reaction, yaitu area 1325 sampai 135 dolar ini. Deket banget tuh sama SNR time frame daily-nya. Jadi pertimbangannya teman-teman, in case Sui masih meneruskan koreksinya, kita tinggal follow up aja secara struktur. Biarkan dia turun dulu, biarkan terus dia meneruskan pelemahannya sampai satu titik teman-teman ngelihat, oke, ini loh indikasi dia reversal. Mungkin kalian bisa menggunakan time frame 2 jam, mungkin kalian bisa menggunakan time frame 1 jam. But for now, as long seller still in control, biarkan dulu. Ya, biarkan dulu teman-teman sekalian. Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih Bitcoin-nya all time high tapi altcoins-nya kenapa pada rontok? Coba kalian nonton video yang ini, teman-teman. Ya, BTC 61.000 my next plan. Di situ saya menjelaskan bagaimana sebetulnya altcoins itu lagging pada 2020-2021. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa naik. Cuman perlu sabar sedikit. Karena berarti money flow-nya saat ini itu semuanya lagi diambil sama Bitcoin. Nah, buat saya prinsipnya simple, teman-teman. Saya sudah sharingkan ini di grup Telegram juga. Jadi kalian bisa lihat di sana. So the whole idea is ini ya strategi saya. Kalian harus ingat guys, sebelumnya saya pernah review di salah satu live streaming dan juga di salah satu video yang menjelaskan tentang Bitcoin dominance. Di mana sebenarnya the true resistance pada Bitcoin dominance itu ada pada 61.8% karena merupakan confluence dengan support level ini. Artinya kalau Bitcoin dominance masih bisa naik dan ternyata Bitcoin sepanjang perjalanannya dia mengalami koreksi dikit aja, Anda harus tahu altcoins itu bisa koreksi lebih dalam. Ya, dan sebenarnya bukan merupakan momen kita harus khawatir. Justru kalau buat saya ini simple, teman-teman. Momen ini adalah momen kita akumulasi altcoins. Masih keburu, ya, masih keburu. Masih banyak koin yang kalian bisa lakukan akumulasi. I don't know, you name it. Mungkin Matic ya, kita ngelihat dari perspektif time frame weekly deh ya. Oke, kita lihat. Mungkin bisa Matic, mungkin bisa Waves ya. Kalau kalian yang pegang Waves, mungkin bisa Waves, mungkin bisa what else ya? Compound ya, probably Compound.
masih di area bawah konsolidasi, masih tipis ya teman-teman. Kemudian mungkin di I don't know, SUI udah naik sih sebetulnya ya. Arbitrum probably bisa jadi pilihan. Oh, Arbitrum udah naik ya, nggak bisa teman-teman. Nah, tapi masih banyak lagi ya yang bisa menjadi opportunity dan pilihan menarik untuk teman-teman lakukan akumulasi. I don't know, maybe Conflux ya, Conflux probably. Kemudian Near Protocol posisi masih di bawah. Kemudian H-bar ya, masih ada di bawah, dan masih banyak lagi sebetulnya opportunity-nya. Jadi sebenarnya saat ini bukan waktunya kita takut ketinggalan, justru waktunya kita memanfaatkan kondisi market untuk melakukan akumulasi. Tapi Anda juga harus bijak, jangan pilih koin yang posisinya sudah di ujung tanduk. Carilah koin-koin yang secara opportunity itu masih besar, tapi dia masih berada pada area discount-nya. Nah, itu lebih baik teman-teman. Oke, so kembali lagi ke SUI. Penjelasan final saya adalah saat ini secara time frame besar, daily, weekly, overall still looking bullish buat saya. Cuma masalahnya yang kita harus hadapi adalah reaction-nya di time frame kecil. Time frame 4 jam, seller still in control. Mungkin salah satu sebabnya SUI udah dapat money flow duluan. Jadi sekarang setelah orang-orang profit di SUI, mereka take profit. Mungkin mereka pump di meme coin. Jadi meme coinnya pump karena mereka dapat money flow dari token-token yang sebelumnya sudah mereka pump. For example, mungkin Thorchain salah satunya. Sama, udah pumping signifikan sekitar akhir tahun lalu ya, 2023. Kemudian koreksi, sekarang belum kebagian money flow lagi. Slowing down buyersnya. Tapi bukan berarti nggak bisa naik. Ya, sekiranya seperti itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan buat kalian yang mungkin lagi manage posisi di SUI saat ini. Ya, saya pikir kalau mau nambah posisi idealnya tunggulah sampai dia breakout dari trend line atau dia structure-nya breakout dulu. Jadi kita ngelihat di sini. Ini high point, kemudian di sini ada low point, ya. Ini low point terbentuk di sini, ini adalah high point. Kemudian di sini ada low point lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalian lihat ya, tuh seperti ini. Ya, ini kalau misalnya di bawah turun, mungkin retrace di sini baru dia mantul. Buy after that, maybe that's a better opportunity dibanding teman-teman buy pada saat kemarin dia di pucuknya gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga cukup jelas, semoga key levelnya bisa dipahami, semoga teman-teman bisa manfaatkan video ini dengan proper. Saya juga di sini bukan ahli, bukan prediksi, bukan seseorang yang jago prediksi masa depan. Saya di sini pribadi hanyalah orang yang memanfaatkan market based on reaction. So what the market tells me, I will do and I will trade using that reaction of the market. Okay, so that's gonna be the update from the SUI teman-teman sekalian dari saya juga. Terima kasih banyak buat yang udah menyaksikan video ini sampai finish. Nanti kita update lagi untuk Bitcoinnya, gimana progresnya, and sampai jumpa kembali di update berikutnya serta live streaming minggu ini. Cheers guys, bye bye.